Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan tentang metode Topsis. Anggota kelompok 4. Yang pertama ada Sekar Arini Damayanti, kedua Siko Fahrezi Saputra, ketiga Vivi Cahyani, keempat Anissa Septianingrum, kelima Inka Putri Cahyanti, keenam Ellen Rerarisa. Pengertian metode Topsis. Topsis adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yon dan Huang pada tahun 1981. Topsis menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euklidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Kelebihan metode Topsis. Yang pertama, konsepnya yang sederhana. Kedua, mudah dipahami. Ketiga, komputasinya efisien. Dan keempat, memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Tahapan pada metode Topsis di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Yang kedua, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Ketiga, membuat matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Yang keempat, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Yang kelima, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif dengan decision matrix D and XIG. Saya Vivi akan menjelaskan mengenai tahapan dan rumus penyelesaian metode Topsis. Jadi tahapan dan rumus penyelesaian metode Topsis dibagi menjadi 5 tahap. Sedangkan untuk tahap yang pertama yaitu membangun normalized decision matrix. Elemen RIC hasil dari normalisasi decision matrix R dengan metode Euclidean length of a factor adalah RIC sama dengan XIC dibagi akar sigma M I sama dengan 1 XIC kuadrat dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai M dan C sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu membangun weighted normalized decision matrix. Solusi ideal positif atau A+, dan solusi ideal negatif atau A- dapat ditentukan berdasarkan rating bobot ternormalisasi atau YIC sebagai YIC sama dengan WI R IC dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai M dan C sama dengan 1 dan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai N. Kemudian untuk tahap yang ketiga yaitu menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Untuk solusi ideal positif atau A+ dapat dihitung dengan A+ atau solusi ideal positif sama dengan Y1+, Y2+, Y3+, dan seterusnya sampai Yn+. Kemudian untuk solusi ideal negatif atau A-, perhitungannya A- sama dengan Y1-, Y2-, Y3-, dan seterusnya sampai Yn-. Kemudian untuk tahap yang keempat, yaitu menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks ideal negatif. Jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai DI plus
sama dengan akar sigma N J sama dengan 1 dalam kurung YIC min YI plus kuadrat dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M. Sedangkan untuk jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal negatif dirumuskan sebagai DI min sama dengan akar sigma N J sama dengan 1 YIJ min YI min kuadrat dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M. Kemudian untuk tahap yang kelima atau tahap yang terakhir, yaitu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal dihitung berdasarkan rumus V sama dengan DI min dibagi DI min plus DI plus. Untuk DI min dan DI plusnya dihitung dari tahap yang keempat, yaitu jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal positif untuk DI plusnya, kemudian untuk DI min-nya jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal negatif. Kemudian I yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai M. Kemudian nilai preferensi untuk setiap alternatif merupakan hasil akhir dari perhitungan metode Topsis. Semakin tinggi nilainya, maka alternatif tersebut merupakan alternatif yang diinginkan. Jadi permasalahannya yaitu ada suatu perusahaan ingin membangun gudang sebagai tempat penyimpanan sementara hasil produksinya. Jadi ada 3 lokasi yang akan jadi alternatif, yaitu pada jalan A, jalan B, dan jalan C. Untuk pengambilan keputusan di atas, kita ada 5 kriteria yang akan dijadikan acuan. K1-nya yaitu lokasi, K2-nya luas tanah, K3-nya harga, dan K4-nya ukuran, dan K5-nya risiko. Studi kasus ilustrasi metode Topsis. Ranking kecocokan. Ranking kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria dinilai dengan 1 sampai 5. 1 tidak penting, 2 kurang penting, 3 cukup penting, 4 penting, 5 sangat penting. Tabel berikut menunjukkan ranking kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Jalan A, untuk kecocokan alternatifnya yaitu 4, penting, luas tanah, 2 yaitu kurang penting, harga, 3 cukup penting, untuk ukuran, 3 cukup penting, dan resiko itu tidak penting. Jalan B, lokasinya yaitu 2 kurang penting, luas tanahnya 4 yaitu penting, untuk harganya itu kurang penting, ukuran penting, resikonya penting. Jalan C, untuk lokasinya yaitu 3 cukup penting, luas tanahnya itu 4 penting, harganya itu kurang penting, ukurannya penting, untuk resikonya cukup penting. Jadi bobot preferensi dan matriks keputusan. Bobot preferensi untuk setiap kriteria K1, K2, K3 sampai K5 yaitu 5, 4, 4, 3, 4. Matriks keputusan yang dibentuk dari tabel kecocokan. Untuk jalan A yaitu 4, 2, 3, 3, 1. Untuk jalan B 2, 4, 2, 4, 4. Untuk jalan C 3, 4, 2, 4, 3. Perkenalkan, nama saya Ziko Farezi Saputra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari slide sebelumnya. Di sini kita akan membuat matriks keputusan yang ternormalisasi.
Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mencari pembagi dari tiap-tiap kolom. Rumusnya adalah akar dari penjumlahan kuadrat nilai masing-masing kolom. Di sini kita akan mencari yang kolom pertama, X1, yaitu akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya adalah 5,3851. Kemudian kita akan mencari R11. Rumusnya adalah X11 dibagi X1, yaitu 4 dibagi 5,3851. Hasilnya adalah 0,7427. Kemudian kita akan mencari R21, yaitu X21 dibagi X1, hasilnya adalah 0,3713. Dan kemudian R31, hasilnya adalah 0,5570. Kemudian kita melakukan langkah yang sama untuk kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian kita akan membuat matriks keputusan ternormalisasi terbobot. Caranya adalah mengalihkan matriks R dengan bilangan dengan bobot preferensi 5, 4, 4, 3, 4. Maka kita akan mengalihkan tiap-tiap kolom dengan bilangan 5, 4, 4, 3, 4. Hasilnya adalah matriks Y. Kemudian kita akan menentukan matriks solusi ideal positif. Jika cost, maka cari yang paling kecil. Jika benefit, maka cari yang paling besar. A+, yaitu isinya adalah Y1+, Y2+, Y3+, dan seterusnya, yang merupakan nilai maksimal dari masing-masing kolom. Pertama kita akan mencari Y1+, yaitu kolom lokasi. Nilai maksimalnya adalah 3,713. Kemudian kolom luas tanah Y2+. Nilai maksnya adalah 2,666. Kemudian kolom harga. Nilai maksnya adalah 2,910. Kemudian Y4+, yaitu kolom ukuran. Nilai maksnya adalah 1,8740. Kolom resiko Y5+. Nilai maksnya adalah 3,1378. Maka didapatkan nilai maks dari masing-masing kolom. Selanjutnya ada matriks solusi ideal negatif. Rumusnya yaitu A- sama dengan Y1-, Y2-, Y3-, dan seterusnya hingga Y ke N-. Kita lihat di sini ada tabel keempat dan kelima. Karena ideal negatif, jadi menggunakan minimum. Yang pertama kita cari Y1-, sama dengan minimum dari kolom lokasi jalan A 3,7139, jalan B 1,8569, dan jalan C 2,7854. Dan di sini ada keterangannya benefit. Jika benefit, maka cari paling kecil. Dari ketiga jalan ini yang paling kecil yaitu lokasi pada jalan B 1,8569. Dan hasilnya kita taruh pada tabel minimum. Selanjutnya Y2- sama dengan minimum dari kolom luas tanah jalan A 1,3333, jalan B 2,6666, dan jalan C 2,6666. Dan keterangannya adalah benefit. Cari yang paling kecil dari ketiga ini, yaitu 1,3333. Masukkan ke sini. Setelah itu, Y3- sama dengan minimum dari kolom harga jalan A 2,9104, jalan B 1,9402, dan jalan C 1,9402. Dan di sini keterangannya benefit. Jadi cari yang paling kecil, yaitu 1,9402.
Y4 min sama dengan minimum dari kolom ukuran. Jalan A 1,4055, jalan B 1,8740, dan jalan C 1,8740. Dan keterangannya adalah benefit. Yang paling kecil yaitu 1,4055. Untuk Y5 min sama dengan minimum dari kolom resiko. Jalan A 0,7844, jalan B 3,1378, dan jalan C 2,3533. Dan keterangannya adalah benefit. Jadi cara yang paling kecil yaitu 0,7844. Hasilnya yaitu kita taruh ke tabel minimum ini. Jadi A min sama dengan hasil dari Y1 min hingga Y5 min yang sudah dituliskan pada tabel minimum. Yang keempat, ada menentukan jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal positif. Karena terhadap solusi ideal positif, jadi menggunakan acuan matriks solusi ideal positif dengan tabel keempat dan tabel kelima untuk maksimum. Rumusnya yaitu DI plus sama dengan akar dari sigma C sama dengan 1 hingga N dikali YIJ dikurangin YI plus kuadrat dengan I sama dengan 1, 2, 3 hingga ke M. Yang pertama kita cari D1 plus. Kita menggunakan baris jalan A. D1 plus sama dengan akar dari kolom lokasi jalan A 3,7139 dikurang maksimumnya 3,7139, lalu kita kuadratkan, ditambah kolom luas tanah jalan A 1,3333 dikurang maksimumnya 2,6666, lalu dikuadratkan, ditambah kolom harga 2,9104 dikurang dengan maksimumnya 2,9104, lalu dikuadratkan, ditambah kolom ukuran jalan A 1,4055 dikurang 1,8740 maksimumnya, lalu dikuadratkan, ditambah kolom resiko jalan A 0,7844 dikurang dengan maksimumnya 3,1378 dikuadratkan, dan hasil akarnya untuk D1 plus sama dengan 2,7451. Begitu pula untuk D2 plus kita menggunakan baris jalan B, dan D3 plus menggunakan baris jalan C dan dikurangkan dengan nilai maksimumnya, lalu dikuadratkan dijumlah dengan setiap kolomnya. D2 plus hasilnya yaitu 2,0951 dan D3 plus yaitu 1,5551. Selanjutnya ada jarak antara nilai terbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal negatif. Kita mengacu pada matriks solusi ideal negatif dengan tabel 4 dan tabel 5 yaitu minimum. Rumusnya sama yaitu DI min sama dengan akar dari sigma J sama dengan 1 hingga N dikali YIJ dikurangin YI min kuadrat dengan I sama dengan 1, 2 hingga M. Pertama, D1 min. Kita menggunakan baris jalan A sama dengan akar dari kolom lokasi jalan A 3,7139 dikurang dengan minimumnya 1,8569 kuadrat ditambah kolom luas tanah jalan A 1,3333 dikurang dengan minimumnya 1,3333 kuadrat ditambah kolom harga jalan A 2,9104 dikurang dengan minimumnya 1,9402 kuadrat ditambah kolom ukuran jalan A 1,4055 dikurang minimum dari 1,4055 lalu dikuadratkan ditambah kolom resiko jalan A 0,7844 dikurang dengan minimumnya 0,7844 kuadrat,
dan hasil akar dari D1 min sama dengan 2,0951. Gitu pula untuk D2 min dan D3 min. D2 min menggunakan baris jalan B dan D3 min menggunakan baris jalan C. D2 min hasilnya yaitu 2,7451 dan D3 min sama dengan 2,3067. Untuk yang kelima, kedekatan siap alternatif terhadap solusi ideal dilambangkan dengan Fx. Fx sama dengan Dx min per Dx min plus Dx plus, di mana Dx min adalah jarak solusi ideal negatif dan Dx plus adalah jarak solusi ideal positif. Kemudian kita mencari F1, F2, dan F3. F1 sama dengan DI1 min, yaitu 2,0951 per Dx min plus D1 min plus C1 plus. D1 minnya 2,0951 ditambah D1 plusnya 2,7451 sama dengan 0,4328. Untuk F2 sama dengan D2 min per D2 min plus D2 plus, dengan D2 min itu 2,7451 dan D2 plus 2,0951, maka hasilnya 0,5671. Untuk F3, D3 min per D3 min plus D3 plus, dengan D3 min adalah 2,3067 dan D3 plus adalah 1,5551. Maka hasil dari F3 adalah 0,5972. Dari yang sudah kita hitung, maka solusi dari nilai F atau jarak kedekatan siap alternatif terhadap solusi ideal diperoleh nilai F1 memiliki nilai terbesar. Di sini kita lihat F1 yang paling besar di antara F2 dan F3. Maka yang akan diperoleh sebagai lokasi untuk mendirikan gudang adalah jalan A. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.